Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan integrasi fungsi rasional. Menurut definisi, fungsi rasional adalah suatu dari hasil bagi dua fungsi suku banyak atau polinomial. Bentuknya fx sama dengan px per qx, di mana qx tidak sama dengan 0, dan px dan qx merupakan fungsi suku banyak. Fungsi rasional dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi rasional sejati dan fungsi rasional tidak sejati. Fungsi rasional sejati, yaitu derajat atau pangkat polinom pembilang atau px lebih rendah daripada derajat polinom penyebut atau qx. Fungsi rasional tidak sejati, yaitu jika derajat atau pangkat polinom pembilang atau px lebih besar daripada derajat polinom penyebut atau qx. Cara penyelesaian fungsi rasional tidak sejati yaitu dengan cara pembagian biasa. Fungsi rasional f dapat ditulis dalam bentuk fx sama dengan hx ditambah xx per qx, di mana qx tidak sama dengan 0. Dengan hx menyatakan hasil bagi dan sx sisa pembagiannya yang derajatnya lebih kecil dari derajat qx. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Semua faktor dari Qx linear dan berbeda. Fungsi rasional tidak sejati yaitu fungsi rasional dengan derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebut. Misalkan fungsi rasional dengan nx per dx. Dengan nx dan dx adalah fungsi polinomial. Fungsi rasional tidak sejati yaitu derajat nx besar dari derajat dx. Jika dilakukan pembagian nx oleh dx, maka akan diperoleh bentuk berikut ini. Nx per dx sama dengan qx ditambah rx per dx. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan hasil integral tak tentu integral x pangkat 3 per x kuadrat ditambah 1 dx. Fungsi rasional tidak sejati. Kita ke penyelesaiannya. X pangkat 3 ini merupakan derajat dari fungsi pembilang. X kuadrat ditambah 1 ini derajat fungsi penyebut. Nah, ini yang dinamakan fungsi tidak sejati. Pertama, kita membagi pembilang dengan penyebutnya. Kita lakukan pembagian berekor seperti ini. X pangkat 3 dibagi X kuadrat ditambah 1 hasilnya X. X dikali X kuadrat X pangkat 3 ditambah X dikali 1 X. Kita kurangkan hasilnya negatif X. Nah, sisanya yaitu min X. Sehingga bisa ditulis X pangkat 3 per X kuadrat ditambah 1 sama dengan X dikurang X per X kuadrat ditambah 1. Nah, bagaimana menyelesaikan soal integral fungsi rasional tidak sejati? Jadi, integral X pangkat 3 per X kuadrat ditambah 1 dx sama dengan kita bawa bentuk ini yang sudah kita pembagian berekor tadi. Jadi, X integral X dikurang X per X kuadrat ditambah 1 dx sama dengan menggunakan sifat integral tak tentu maka kita pisahkan integral X dx dikurang integral X per X kuadrat ditambah 1 dx. Nah, setelah hasil perhitungan turunan dari X kan 1/2 X kuadrat dikurang ini kan integral kita substitusikan hasilnya integral 1/2 t dt sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang 1/2 dikali integral 1/t dt. Setelah melakukan perhitungan hasilnya 1/2 X kuadrat dikurang 1/2 dikali ln mutlak t sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang 1/2 dikali ln
mutlak X kuadrat ditambah 1. Nah, hasilnya itu 1/2 X kuadrat dikurang 1/2 dikali ln mutlak X kuadrat ditambah 1 plus C. Semua faktor dari QX linear dan berulang. Untuk faktor linear berbeda diselesaikan seperti contoh yang sebelumnya. Sedangkan faktor yang berulang atau sama dijadikan pecahan bagian sebanyak berulangnya. Misalnya faktor linear XK terulang sebanyak R kali. Maka pecahan bagian untuk faktor ini adalah A1 per X dikurang XK ditambah A2 per X dikurang XK kuadrat ditambah AR per X dikurang XK pangkat R. Contoh soal, tentukan integral dari X per X dikurang 3 pangkat 2 dx. Jadi, X per X kurang 3 kuadrat sama dengan A per X dikurang 3 ditambah B per X dikurang 3 kuadrat. Langkah pertama, kita samakan penyebutnya. Jika sudah sama, secara keseluruhannya, maka didapatlah X sama dengan A dalam kurung X dikurang 3 ditambah B. Untuk mendapatkan nilai A dan B, X-nya kita misalkan dengan 3, karena di sini X dikurang 3, jadi X sama dengan 3. X-nya kita ganti jadi 3, jadi 3 sama dengan A dalam kurung 3 dikurang 3 ditambah B. 3 sama dengan 3 dikurang 3, 0, jadi A dalam kurung 0 ditambah B. 3 sama dengan B, jadi nilai B adalah 3. Untuk yang kedua, X-nya kita ganti jadi 0. Jadi 0 sama dengan A dalam kurung 0 dikurang 3 ditambah B. 0 sama dengan 0 dikurang 3 min 3, min 3 dikali A, min 3A ditambah B. Jadi B sama dengan 3A. Nilai B tadi 3, jadi kita ubah 3 sama dengan 3A. Jadi nilai A adalah 1. Jadi untuk penyelesaiannya, integral X per X dikurang 3 kuadrat dx sama dengan integral nilai A tadi kan 1, jadi kita masukkan 1 per X dikurang 3 ditambah, masukkan nilai B yaitu 3 per X dikurang 3 kuadrat dx. Jadi ini bisa kita uraikan menjadi integral 1 per X dikurang 3 dx ditambah 3 integral 1 per X dikurang 3 kuadrat dx. Sama dengan ln nilai mutlak X dikurang 3 ditambah 3 integral 1 per X dikurang 3 kuadrat dx. Lalu, untuk menyelesaikan yang ini, kita pakai rumus yang ini. Maka didapat sama dengan ln nilai mutlak X dikurang 3 ditambah 3, 1 per 1 dikali min 2 ditambah 1, dalam kurung X tambah 3 pangkat min 2 ditambah 1 ditambah C. Sama dengan ln nilai mutlak X ditambah 3, X dikurang 3, dikurang 3 min 2 ditambah 1 min 1 dikali 1 min 1. Jadi 3 dikali 1, 3 dibagi min 1, min 3. Ini X dikurang 3, min pangkat min 2 ditambah 1, jadinya min pangkat min 1 ditambah C. Jadi hasil akhirnya adalah ln nilai mutlak X dikurang 3 dikurang 3 per X dikurang 3 ditambah C. Faktor dari QX memuat bentuk kuadrat definit positif yang berbeda atau tidak berulang. Faktor dari QX memuat faktor definit positif. Misal, X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0,
di mana D lebih kecil dari 0 atau P kuadrat dikurang 4Q lebih kecil dari 0. Maka bentuk pecahan untuk faktor ini adalah AX ditambah B per X kuadrat ditambah PX ditambah Q. Contoh soal. Tentukan integral dari X per X dikurang 3 pangkat 2 dx. Jadi, X per X kurang 3 kuadrat sama dengan A per X dikurang 3 ditambah B per X dikurang 3 kuadrat. Langkah pertama, kita samakan penyebutnya. Jika sudah sama, secara keseluruhannya, maka didapatlah X sama dengan A dalam kurung X dikurang 3 ditambah B. Untuk mendapatkan nilai A dan B, X-nya kita misalkan dengan 3. Karena di sini X dikurang 3, jadi X sama dengan 3. X-nya kita ganti jadi 3, jadi 3 sama dengan A dalam kurung 3 dikurang 3 ditambah B. 3 sama dengan 3 dikurang 3, 0, jadi A dalam kurung 0 ditambah B. 3 sama dengan B, jadi nilai B adalah 3. Untuk yang kedua, X-nya kita ganti jadi 0. Jadi 0 sama dengan A dalam kurung 0 dikurang 3 ditambah B. 0 sama dengan 0 dikurang 3 min 3, min 3 dikali A, min 3A ditambah B. Jadi B sama dengan 3A. Nilai B tadi 3, jadi kita ubah 3 sama dengan 3A. Jadi nilai A adalah 1. Jadi untuk penyelesaiannya, integral X per X dikurang 3 kuadrat dx sama dengan integral nilai A tadi kan 1, jadi kita masukkan 1 per X dikurang 3 ditambah, masukkan nilai B yaitu 3 per X dikurang 3 kuadrat dx. Jadi ini bisa kita uraikan menjadi integral 1 per X dikurang 3 dx ditambah 3 integral 1 per X dikurang 3 kuadrat dx. Sama dengan ln nilai mutlak X dikurang 3 ditambah 3 integral 1 per X dikurang 3 kuadrat dx. Lalu, untuk menyelesaikan yang ini, kita pakai rumus yang ini. Maka didapat sama dengan ln nilai mutlak X dikurang 3 ditambah 3, 1 per 1 dikali min 2 ditambah 1, dalam kurung X tambah 3 pangkat min 2 ditambah 1 ditambah C. Sama dengan ln nilai mutlak X ditambah 3, X dikurang 3, dikurang 3 min 2 ditambah 1 min 1 dikali 1 min 1. Jadi 3 dikali 1, 3 dibagi min 1, min 3. Ini X dikurang 3, min pangkat min 2 ditambah 1, jadinya min pangkat min 1 ditambah C. Jadi hasil akhirnya adalah ln nilai mutlak X dikurang 3 dikurang 3 per X dikurang 3 ditambah C. Faktor dari Qx memuat bentuk kuadrat definit positif yang berbeda atau tidak berulang. Faktor dari Qx memuat faktor definit positif. Misal, X kuadrat ditambah Px ditambah Q sama dengan 0, di mana D lebih kecil dari 0 atau P kuadrat dikurang 4Q lebih kecil dari 0. Maka bentuk pecahan untuk faktor ini adalah AX ditambah B per X kuadrat ditambah Px ditambah Q. Contoh soal kedua, tentukan integral dari X kuadrat ditambah X ditambah 1 per X dalam kurung X kuadrat ditambah 1 dx. Penyelesaiannya, jadi yang pertama, kita lihat apakah penyebutnya
masih bisa difaktorkan atau tidak? Untuk soal ini penyebutnya sudah tidak bisa difaktorkan lagi, jadi langsung saja. X kuadrat ditambah X ditambah 1 per X dalam kurung X kuadrat ditambah 1 sama dengan, karena ini bentuk linear, jadi kita tulis A per X ditambah, ini bentuknya kuadrat, jadi BX ditambah C per X kuadrat ditambah 1. Lalu kita samakan penyebutnya dan didapat X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan A dalam kurung X kuadrat ditambah 1 ditambah dalam kurung BX ditambah C kali X. Nilai X kita ganti jadi 0 supaya didapat nilai A, B, dan C. Jadi setiap X kita ganti jadi 0, maka 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 1 sama dengan A dalam kurung 0 kuadrat ditambah 1 ditambah dalam kurung B dikali 0 ditambah C dikali 0. Hasilnya 1 sama dengan A dikali 1 ditambah 0. Jadi A sama dengan 1. Untuk yang kedua, X-nya kita misalkan dengan 1. Jadi setiap nilai X kita ganti dengan 1, maka 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 sama dengan, kan di sini A, karena di sini sudah didapatkan nilai A, A-nya kita ganti jadi 1, dalam kurung 1 kuadrat ditambah 1 ditambah B dikali 1 ditambah C dikali 1. Hasilnya 3 sama dengan 2 ditambah B ditambah C. Maka didapat B ditambah C sama dengan 1. Yang ketiga, kita misalkan X-nya sama dengan min 1. Maka min 1 kuadrat ditambah min 1 ditambah 1 sama dengan 1, karena ini di sini A, jadi di sini diganti 1 lagi. 1 dalam kurung min 1 kuadrat ditambah 1 ditambah B dikali min 1 ditambah C dikali min 1. Hasilnya 1 sama dengan 2 ditambah dalam kurung min B ditambah C dikali min 1. Maka hasilnya B dikurang C sama dengan min 1. Jadi di sini didapat persamaan 1, persamaan kedua. Dari dua persamaan tadi, bisa kita dapatkan nilai B dan C dengan mengeliminasi. Jadi, B ditambah C sama dengan 1, B dikurang C sama dengan min 1, kita eliminasi. Jadi, 2C sama dengan 2, C sama dengan 2 bagi 2, 1. Maka nilai C adalah 1. Kita substitusikan nilai C ke persamaan 1. Jadi B sama dengan C sama dengan 1, B ditambah C sama dengan 1, B ditambah nilai C tadi 1 sama dengan 1, B sama dengan 1 dikurang 1, B sama dengan 0. Jadi nilai B adalah 0. Maka penyelesaiannya adalah integral dari X kuadrat ditambah X ditambah 1 per X dalam kurung X kuadrat ditambah 1 dx sama dengan integral A-nya ini kita ganti jadi 1 karena nilai A di sini adalah 1. Jadi 1 per X ditambah di sini B ditambah C. Nilai B adalah 0, nilai C adalah 1. Jadi 0 ditambah 1, 1 per X kuadrat ditambah 1 dx. Ini bisa kita uraikan, jadi sama dengan integral dx per x ditambah integral 1 per x kuadrat ditambah 1 dx. Maka hasilnya ln x ditambah arcus tangen x ditambah c. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Faktor dari Cx memuat bentuk kuadrat definite positif yang berulang, yaitu menurut keadaan faktor-faktor dx dalam memisahkan nx per dx menjadi pecahan-pecahan tersialnya dapat dibedakan menjadi 4 keadaan, yaitu yang pertama, semua faktor dx linear yang berlainan. Yang kedua, semua faktor dx linear tetapi ada yang sama atau berulang. Yang ketiga, dx mempunyai faktor
kuadrat dan semua faktor kuadratnya berlainan. Yang keempat, dx mempunyai faktor kuadrat yang sama atau berulang. Nah, di video kali ini kita akan membahas dx mempunyai faktor kuadrat yang sama atau berulang. Di mana dx mempunyai faktor kuadrat yang sama atau berulang itu, kita misalkan dx sama dengan x dikurang a dikali x dikurang b kuadrat dikali px kuadrat ditambah qx ditambah r dikali x kuadrat ditambah ux ditambah i, di mana px kuadrat ditambah qx tambah r dan x kuadrat ditambah ux ditambah i tidak dapat dipaksakan lagi. Mx per dx sama dengan a dikurang x dikurang a ditambah b besar per x dikurang b kecil ditambah c per x dikurang b dikuadratkan ditambah dx ditambah e per px kuadrat ditambah qx ditambah f ditambah fx ditambah g per xx kuadrat ditambah ux ditambah i ditambah hx ditambah 1 per xx kuadrat ditambah ux ditambah i dikuadratkan ditambah jk ditambah k per xx kuadrat ditambah ux ditambah i dipangkatkan 3. Nah, konstanta A, B, C, D, E, F, dan G adalah konstanta yang nanti akan dicari nilainya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal, tentukan integral tak tentu dari integral 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat ditambah 20x tambah 9 per x tambah 2 dikali x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 2 dx. Kita ke penyelesaiannya. Langkah pertama, kita sisahkan dulu fungsi rasional menjadi pecahan-pecahan parsial. Kita lihat dulu penyebutnya memiliki dua faktor, yaitu x tambah 2 dikali x kuadrat ditambah 3 pangkat 2. Nah, ini merupakan bentuk linear. Dan x kuadrat ditambah 3 pangkat 2 ini merupakan bentuk kuadrat yang berulang. Nah, selanjutnya berarti kita tuliskan kalau linear bentuk berarti bentuknya a per x tambah 2 ditambah dx tambah c per x kuadrat ditambah 3 ditambah dx ditambah e per x kuadrat ditambah 3 dikuadratkan. Nah, yang ini merupakan bentuk kuadrat berulang, berarti kita tulis pangkat 1 sampai beulangnya sampai berapa. Nah, sekarang kita lakukan operasi penjumlahan pada pecahan, kita samakan penyebutnya. Yaitu penyebutnya itu kan x tambah 2 dikali x kuadrat tambah 3 dipangkatkan 2. Nah, lalu kita bagikan dengan x tambah 2. Hasilnya kan ini, kita bagikan ini, hasilnya itu kan x kuadrat tambah 3 dipangkatkan 2 dikali a. Jadi a dikali x kuadrat tambah 3 dikuadratkan ditambah, selanjutnya yang ini kita bagikan ini, kita kalikan ini. Hasilnya dx tambah c dikali x tambah 2 dikali x kuadrat ditambah 3 ditambah ini yang penyebut ini kita bagikan dan kita kalikan, hasilnya dx tambah e dikali x tambah 2. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan penyebutnya yaitu x tambah 2 dikali x kuadrat ditambah 3 dikuadratkan. Maka kita peroleh 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat ditambah 20x tambah 9 sama dengan a dikali x kuadrat ditambah 3 dikuadratkan ditambah dx tambah c dikali x tambah 2 dikali x kuadrat ditambah 3 ditambah dx tambah e dikali x tambah 2. Nah, sekarang kita cari nilai a, b, c, dan e. Nah, sekarang kita lihat dengan cara
mensubstitusikan nilai X yang mungkin. Kita substitusi dulu. Pertama, kita cari kalau yang mudah itu kan pembuat 0, itu yaitu X sama dengan min 2. Nah, kenapa kita mensubstitusikan dulu pembuat 0-nya? Karena mudah kita dalam hitungan. Ketika X tambah 2 ini sudah 0, X kuadrat tambah 3 ini sudah 0, dan X tambah 2 ini sudah 0, maka sisanya hanya ini saja, sampai sini. Nah, selanjutnya kita substitusikan, maka kita sudah dapat nilai A-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai 0. Pembuat 0 kan sudah tidak ada lagi, maka kita mencari nilai X lain yang memudahkan kita untuk melakukan perhitungan, yaitu ketika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 0, jangan lupa kita substitusikan X sama dengan 0, maka kita peroleh, setelah melakukan perhitungan, kita peroleh 3C dikurang E sama dengan 0. Nah, 3C kurang E sama dengan 0 ini merupakan persamaan, maka kita tulis ini persamaan pertama. Sekarang kita cari nilai X lainnya. Setelah melakukan perhitungan, kita mencari nilai X lainnya itu X sama dengan 1. Nah, setelah melakukan perhitungan, hasilnya 4D tambah 4C ditambah D ditambah E sama dengan 12. Kita tulis ini persamaan kedua. Lalu X sama dengan min 1, agar kita tidak sulit melakukan perhitungan karena ada pangkat 4, pangkat 3, dan seterusnya itu. Ketika X sama dengan min 1, kita peroleh persamaan 4D dikurang 4C ditambah D dikurang E sama dengan 12. Kita tulis ini persamaan ketiga. Selanjutnya X sama dengan 2. Setelah melakukan perhitungan, hasilnya itu 14D ditambah 2C ditambah 2D ditambah E sama dengan 36. Ini merupakan persamaan keempat. Kenapa kita tulis sampai 4 persamaan? Perhatikan nilai A-nya. Nilai yang kita cari adalah nilai B, C, D, E. Butuh 4 persamaan, berarti kita kan butuh 4 persamaan, maka kita cari 4 persamaan itu. Sekarang untuk menyelesaikan sistem linear 4 variabel ini, nah kita lihat persamaan mana yang mudah diselesaikan, yaitu persamaan 2 dan 3. Kita selesaikan persamaan 2 dan 3, maka diperoleh 8C ditambah 2E sama dengan 0, kita sederhanakan lagi menjadi 4C tambah E sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kelima. Kita selesaikan persamaan 5 dan 1, diperoleh C sama dengan 6. Selanjutnya kita substitusi nilai C ke persamaan 1, maka diperoleh E sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusikan nilai C dan E ke persamaan 2. Setelah melakukan perhitungan, maka hasilnya 4B tambah D sama dengan 12. Kita tulis ini persamaan ke-6. Selanjutnya, kita substitusikan nilai C dan E ke persamaan ketiga. Maka diperoleh 4D tambah D sama dengan 12. Nah, ini kan sama dengan persamaan ke-6, maka ini kita abaikan saja. Sekarang, substitusi nilai C dan E ke persamaan 4. Diperoleh 7B tambah D sama dengan 18. Ini merupakan persamaan ke-7. Sekarang kita selesaikan persamaan ke-7 dan 6. Hasilnya B sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai B ke persamaan ke-6. Maka diperoleh D sama dengan 4. Nah, berarti kita sudah mendapatkan bentuk parsial atau bentuk pecahan parsial dari fungsi rasional ini, yaitu 1 per X tambah 2 ditambah 2X per X kuadrat ditambah 3 ditambah 4X per X kuadrat ditambah 3 dikuadratkan. Maka integral
Maka integral 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat ditambah 20x ditambah 9 per x tambah 2 dikali x kuadrat ditambah 3 dikuadratkan dx sama dengan integral 1 per x tambah 2 tambah 2 per x kuadrat ditambah 3 ditambah 4x per x kuadrat ditambah 3 dikuadrat dx. Nah, ini selanjutnya kita pisahkan integral 1 per x tambah 2 dx ditambah integral 2x per x kuadrat ditambah 3 dx ditambah integral 4x per x kuadrat ditambah 3 dikuadratkan. Ini bisa kita tulis integral dx tambah 2 per x tambah 2 ditambah integral dx kuadrat tambah 3 per x kuadrat tambah 3 ditambah 4 dikali 1 per 2 integral x kuadrat ditambah 3 min 2 pangkat min 2 d dikali x kuadrat ditambah 3. Ini kan di x kuadrat tambah 3 ini adalah itu 2x dx, maka kita kali ini dengan setengah, maka diperoleh ln mutlak x tambah 2 ditambah ln mutlak x kuadrat ditambah 3. Ini mutlaknya kita hilangkan karena hasilnya itu kan positif, jadi tambah 2 dikali 1 dikali x kuadrat ditambah 3 ditambahkan 1 plus c. Maka hasilnya ln mutlak x tambah 2 ditambah ln x kuadrat ditambah 3 dikurang 2 per x kuadrat tambah 3 ditambah c. Integral parsial. Integral parsial adalah bentuk teknik pengintegralan dengan cara parsial. Apa itu teknik parsial? Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama, namun berbeda fungsi. Biasanya integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Jika suatu masalah integral tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi, maka mungkin saja dapat diselesaikan dengan menggunakan integral parsial. Rumus umum integral parsial adalah integral U dikali dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Berdasarkan bentuk rumus di atas, maka pada umumnya suatu masalah integrasi yang dapat diselesaikan dengan menggunakan integral parsial memiliki integran yang membentuk perkalian atau kadang-kadang pembagian fungsi, di mana salah satu fungsinya jika diturunkan terus-menerus beberapa kali akan menghasilkan 0. Contoh soal yang pertama, integral 3x kali e pangkat x dx. Integral misalkan u sama dengan 3x, du sama dengan 3 dx. V sama dengan e pangkat x dx, dv sama dengan e pangkat x dx sama dengan e pangkat x. Langkah berikutnya, masukkan persamaan tersebut ke dalam rumus integral parsial. Integral 3x kali e pangkat x dx sama dengan 3x kali e pangkat x dikurang integral e pangkat x kali 3 dx sama dengan 3x e pangkat x kurang 3 integral e pangkat x dx. 3-nya kita pindah ke depan ya, jadi 3 integral e pangkat x dx sama dengan 3x pangkat e pangkat x kurang 3e pangkat x tambah c sama dengan 3e pangkat x dikali x kurang 1 tambah c. Kita jabarkan, jadi hasilnya adalah 3e pangkat x kali x kurang 1 tambah c. Baiklah, di sini saya Rizky Amri akan melanjutkan pembahasan tentang integrasi parsial, yaitu berupa contoh soal. Nah, contoh soalnya berbunyi, tentukan hasil dari integral dalam kurung 2x tambah 1 cos dalam kurung x tambah v dx. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah pemisalan, di mana u sama dengan 2x tambah 1, du sama dengan 2dx, dv sama dengan cos
X tambah V dx, sedangkan V sama dengan integral cos dalam kurung X tambah V dx atau sama dengan sin X tambah V. Nah, sehingga didapatkanlah rumus umumnya, yaitu integral U dV sama dengan UV kurang integral V du. Nah, itu adalah rumus umum dari integrasi parsial. Nah, didapatkan bahwa U tadi yaitu 2X tambah 1 dikali P, yaitu sin dalam kurung X tambah V dikurang integral integral P, yaitu sin X tambah V dikali du, yaitu 2dx. Nah, sama dengan 2x tambah 1 dikali sin dalam kurung X tambah V dikurang 2 dalam kurung min cos X tambah V ditambah C. Nah, sama dengan selanjutnya, yaitu 2x tambah 1 dikali sin dalam kurung X tambah V tambah 2 cos X tambah V tambah C. Nah, jadi hasil dari integral 2x tambah 1 cos dalam kurung X tambah V dx adalah 2x tambah 1 kali sin dalam kurung X tambah V tambah 2 cos dalam kurung X tambah V ditambah C. Nah, ini adalah soal berikutnya, soal terakhir tentang integrasi parsial. Yang soalnya berbunyi, tentukan hasil dari integral 2x dalam kurung 3x kurang 4 pangkat 4 dx. Nah, langkah pertama seperti biasa yaitu adalah kita membuat pemisalan di mana U sama dengan 2x, du sama dengan 2dx, dp sama dengan dalam kurung 3x kurang 4 pangkat 4, sedangkan p sama dengan integral dari du, yaitu integral dari 3x kurang 4 pangkat 4 sama dengan 1/5 dikali 1/3 dalam kurung 3x kurang 4 pangkat 5. Karena sudah diintegralkan maka pangkatnya ditambah 1. Jadinya 1/5 dikali 1/3 yaitu 1/15 dalam kurung 3x kurang 4 pangkat 5. Nah, jadi sehingga didapatkanlah tadi rumus umum dari integrasi parsial, yaitu integral dari UD sama dengan UP kurang integral P du. EU sama U sama dengan 2x dikali P sama dengan 1/15 dalam kurung 3x kurang 4 pangkat 5 dikurang integral dari P yaitu 1/5 dalam kurung 3x dikali P yaitu berupa integral 1/15 dalam kurung 3x dikurang 4 pangkat 5 dikali du yaitu 2dx. Selanjutnya sama dengan 2x/15 itu didapatkan dari 2x dikali 1/15, jadi 2x/15 dalam kurung 3x kurang 4 pangkat 5 dikurang 2/15 itu didapat dari 1/15 dikali 2 yang ujung, jadi 2/15 integral dari 3x kurang 4 pangkat 5 dx. Selanjutnya 2x/15 dalam kurung 3x kurang 4 pangkat 5 dikali 2/15 dikali 1/6 dikali 1/3 dalam kurung 3x angka 6. Nah, 1/6 dan 1/3 itu hasil dari integral 3x kurang 4 pangkat 5. Nah, dan juga mengapa pangkatnya menjadi 6? Karena pangkatnya ditambahkan 1. Jadi hasil akhirnya yaitu
2x per 15 dalam kurung 3x kurang 4 pangkat 5 dikurang 1 per 135 3x dikurang 4 pangkat 6 ditambah C. Nah, seperti itu. Nah, 1 per 135 didapatkan dari 2 per 15 dikali per 6 dikali per 3. Nah, jadi hasil akhir dari integral 2x dalam kurung 3x kurang 4 pangkat 4 dx adalah 2x per 15 dalam kurung 3x kurang 4 pangkat 5 dikurang 1 per 135 3x dikurang 4 pangkat 6 ditambah C.